Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan eh, membuat video singkat penjelasan mengenai aplikasi fungsi nonlinear dalam ekonomi. Baik, eh, ini ada beberapa hal aplikasinya ya, yaitu membedah strategi bisnis melalui fungsi nonlinear ya. Mulai dari analisis keseimbangan pasar, biaya, penerimaan, dan taktik imbas untuk membalikan untuk pengambilan keputusan atau break even point. Nah, eh, secara garis besar ada 4 ya dari aplikasi ini, yaitu analisis pasar, kemudian atau keseimbangan pasar ya, kemudian struktur biaya internal atau fungsi biaya, kemudian potensi pendapatan ya atau fungsi penerimaan, selanjutnya adalah sintesis dan keputusan mikro atau break even point atau BEP. Break even point itu ya imbal hasil ya, begitu. Nah, keseimbangan pasar adalah titik temu ya antara permintaan dan penawaran. Dan ini kurvanya saya rasa teman-teman sudah saya jelaskan begitu. Dan contoh soalnya juga sudah saya berikan. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar ya, ini juga sudah saya jelaskan ya. Ada pajak, kemudian ada subsidi begitu. Nah, ini masuk yang kedua. Mungkin saya lebih detail ke yang ini, yaitu tentang fungsi biaya, memahami struktur operasional perusahaan. Oke, nah ini beberapa rumus yang teman-teman bisa hafalkan ya atau pelajari ya untuk menjawab latihan soalnya. Pertama ada rumus mencari biaya total atau TC, kemudian TC sama dengan FC plus VC ya. TC itu total cost, VC itu fixed cost, dan eh, ya VC itu variable cost atau biaya variabel. Kalau FC itu biaya tetap ya. FC sama dengan K atau konstanta begitu dan seterusnya. Nih teman-teman silahkan dipelajari atau dihafalkan ya. Begitu. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Misalkan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q min 24Q 2Q kuadrat ya, min 24Q plus 102. Ada 4 pertanyaannya. Yang pertama adalah eh, pada tingkat produksi Q biaya total mencapai minimum ya. Kemudian berapa besarnya biaya total C min atau C minimum. Kemudian teman-teman disuruh menghitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, kemudian biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Jika produksi dinaikkan sebesar 1 unit, berapa biaya marginalnya? Oke, ini adalah jawabannya ya. Yang pertama, soal yang pertama ini ya. Jadi menentukan kuantitas untuk biaya minimum. Rumusnya adalah min B per 2A. Jadi min B, B-nya itu, nah ini yang ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah tadi kalau tidak salah F ya, fixed cost ya. Nah ini konstanta ya, K ya. Ini jadi ini K, kemudian A, B, dan ini K gitu. Jadi 24 bagi 2 kali 2, 24 per 4 sama dengan 6 begitu. Kemudian langkah atau yang nomor 2 menghitung biaya minimum ya. C minimum adalah rumusnya 2 kali 6 pangkat 2 ya. Karena ini itu ya, karena Q-nya 6 ya.
Jadi begitu. 2 dikali 6 pangkat 2 begitu dimasukkan ya. Maka C minimumnya ketemu 30. Kemudian untuk rincian biaya pada Q sama dengan 6 ya. FC-nya atau konstantanya ini kan 102 ya. Kemudian FC sesuai rumus yang ada di sini semua begitu. Oke, maka hasilnya ketemu semuanya begitu. Sesuai dengan pertanyaannya ya. Biaya tambahan untuk kenaikan produksi dari 6 ke 7 adalah sebesar 2 unit. Dan ini adalah kurvanya begitu. Nah, kemudian fungsi penerimaan ya, mengukur potensi pendapatan. Dan ini adalah rumusnya ya. Rumusnya TR itu total revenue, kemudian AR itu average revenue atau penerimaan rata-rata TR per Q. Kemudian MR itu marginal revenue atau penerimaan marginal. Begitu. Ini langsung ke contoh soalnya aja ya. Ada soal persamaan P sama dengan 900 min 1,5 Q ya. Ini beberapa pertanyaannya begitu. Nanti teman-teman bisa baca detail dan sesuaikan dengan rumus-rumus yang ada di sini. Dan ini adalah jawabannya ya. Jawabannya yang pertama gitu ya. Ada 4 soal ya. Dan ini jawabannya. Jawabannya sesuai dengan rumus. Jadi secara grafik total revenue-nya ada di sini ya. Ada di sini. Begitu teman-teman. Kemudian ini yang terakhir yang penting ada break even point atau ya, imbal hasil. Intinya break even point ini seberapa cepat ketika kita punya usaha bisa balik modal. Begitu. Rumusnya adalah break even point ini mencari keuntungannya. Rumusnya adalah P sama dengan TL kurang TC. TR itu total revenue atau total pendapatan. TC itu total cost atau total biaya ya. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, rumusnya ya, rumus aturannya jika R lebih kecil daripada C, maka P adalah lebih dari 0. Nilai keuntungannya lebih dari 0. Itu dia untung ya. Kalau nilai P itu keuntungannya. Kalau nilai P itu kurang dari 0 rugi. Nah, kalau P atau keuntungan sama dengan 0 itu pulang pokok atau break even point. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Contoh soalnya ya ini jawabannya ya, jawabannya. Yang pertama kita mencari nilai P-nya ya, nilai P. Kemudian menghitung ketika Q sama dengan 10. Nah, kalau saat memproduksi Q sama dengan 10, nah ini kan soalnya begini ya. Hitunglah profit perusahaan atau P jika barang diproduksi dan terjual sebanyak 10 unit dan 40 unit. Oke, nah ketika perusahaan tersebut memproduksi barang Q sebesar 10 ya, nah, maka nilai B-nya adalah 150 gitu ya. Lebih besar daripada 0, dia untung. Tapi kalau Q-nya diubah menjadi 20, hasilnya adalah min 600. Lebih kecil daripada 0, jadi rugi. Nah, analisis fungsi nonlinear memungkinkan kita untuk tidak hanya menemukan titik impas, tapi juga memprediksi profitabilitas, berbagai tingkat output, memberikan dasar kuantitatif untuk keputusan produksi dan strategi masing-masing. Nah, ini ringkasannya ya, nanti teman-teman bisa baca. Oke, cukup saya rasa untuk penjelasan saya. Singkat saja ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.